saya Taruna Utama Aura Syahira STB 4547 dari Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B akan membahas mengenai filsafat ilmu. Apa sih filsafat ilmu itu? Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat ilmu pengetahuan mencakup dasar, metode, asumsi, dan juga implikasi dari ilmu alam maupun ilmu sosial. Kalau misalnya kita ngomongin tentang filsafat ilmu, kita harus tahu nih kalau misalnya filsafat ilmu ini memiliki 3 aspek atau landasan berpikir filsafat. Apa sih ketiga aspek itu? Yang pertama, ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan juga kita akan mempelajari tentang ilmu pemasyarakatan. Apa sih ilmu pemasyarakatan itu? Ilmu pemasyarakatan adalah bidang studi yang berfokus pada proses integrasi individu yang melanggar hukum maupun norma sosial untuk mereka kembali lagi ke dalam masyarakat dengan cara yang lebih baik serta lebih produktif. Bidang ini mencakup pembelajaran mengenai kriminologi, sosiologi, psikologi maupun hukum itu sendiri, serta memerlukan pendekatan multidisiplin untuk memahami serta mengatasi berbagai masalah sosial yang berkaitan dengan kejahatan ataupun pemasyarakatan. Di video ini, kita akan mempelajari mengenai ontologi, aksiologi, dan juga epistemologi, dan tentunya juga dalam bidang ilmu pemasyarakatan. Kali ini kita akan membahas ontologi terlebih dahulu. Ontologi ini membahas mengenai sesuatu yang ada atau keberadaan. Ontologi berasal dari kata ontos dan juga logos, berasal dari bahasa Yunani yang artinya ontos itu ada dan logos itu ilmu atau studi. Yang berarti ontologi merupakan ilmu mengenai sesuatu yang ada atau keberadaan. Ontologi ini mencakup sesuatu yang mempelajari dan bisa dipelajari berdasarkan panca indera manusia. Ontologi memiliki fungsi dan manfaat berupa mengklasifikasi dan menstruktur suatu pengetahuan, membuat penemuan baru dengan mengidentifikasi hubungan dan pola yang sebelumnya tidak terlihat. Ontologi digunakan untuk membangun sistem yang bisa memahami dan menafsirkan data dengan cara yang lebih manusiawi. Dalam ilmu pemasyarakatan, ontologi dapat berperan dalam mempelajari berbagai hakikat dan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan pelanggar hukum, masyarakat, sistem pemasyarakatan, dan proses reintegrasi. Ontologi ini juga bisa membantu dalam mengklasifikasi berbagai konsep serta pengetahuan yang berkaitan dalam pemasyarakatan. Seperti contohnya, fungsi lembaga pemasyarakatan, tahapan rehabilitasi, dan peran masyarakat dalam reintegrasi sosial. Dengan meningkatkan kemampuan kita dalam memahami ontologi, kita bisa aja nih meningkatkan kemampuan kita dalam melakukan penelitian, berbagi pengetahuan, dan membuat penemuan baru yang bisa bermanfaat bagi masyarakat ke depannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai epistemologi. Pertama, kita harus tahu nih kalau misalnya epistemologi ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata epistem yang artinya pengetahuan dan juga logos yang artinya ilmu. Jadi, epistemologi adalah ilmu pengetahuan. Epistemologi ini merupakan cabang filsafat yang mempelajari hakikat pengetahuan termasuk dari asal-usulnya, batas-batasnya, dan validitasnya. Dalam konteks ilmu pengetahuan, epistemologi ini berfokus pada bagaimana pengetahuan ilmiah ini didapati, divaliditasi, dan juga bagaimana para manusia memanfaatkan ilmu pengetahuan. Ini mencakup dari analisis metode ilmiah, kriteria untuk membedakan antara ilmu dan non-ilmu, serta isu-isu mengenai objektivitas serta kebenaran. Dalam ilmu pengetahuan, epistemologi ini memiliki fungsi seperti yang pertama, epistemologi membantu dalam pengembangan dan evaluasi teori ilmiah, memastikan bahwa teori-teori ini didasarkan pada bukti yang kuat dan dapat diuji. Kedua, membantu mengidentifikasi dan mengurangi bias dalam penelitian ilmiah, memastikan bahwa hasil penelitian lebih objektif dan dapat dipercaya, atau dalam kata lain, menguji validitas. Yang ketiga, memberikan panduan dalam merancang dan melaksanakan penelitian ilmiah, serta dalam memilih metode yang paling sesuai untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Dalam ilmu pemasyarakatan sendiri, epistemologi ini berfokus pada cara-cara di mana pengetahuan tentang pelanggar hukum, sistem pemasyarakatan, dan proses rehabilitasi ini diperoleh dan diverifikasi untuk digunakan di pemasyarakatan. Ini memastikan bahwa intervensi dan program rehabilitasi didasarkan pada pengetahuan yang valid dan dapat diandalkan, sehingga untuk kedepannya lebih efektif dalam mengurangi kejahatan dan meningkatkan proses reintegrasi sosial.
Pernah nggak sih kita bertanya-tanya soal ilmu pengetahuan, gimana itu bisa bermanfaat bagi manusia dan layak nggak ya kalau ilmu pengetahuan itu diterapin ke dalam kehidupan keseharian kita? Nah, pertanyaan itu menghadirkan aksiologi. Aksiologi ini mencoba untuk mencapai hakikat dan manfaat yang ada dalam suatu pengetahuan. Aksiologi ini berasal dari bahasa Yunani dari kata aksion dan juga logos. Aksion sendiri artinya nilai dan logos artinya pengetahuan. Singkatnya, aksiologi ini merupakan ilmu tentang nilai. Karena berhubungan dengan nilai, maka aksiologi ini berhubungan dengan baik dan buruk, berhubungan juga dengan layak atau pantas, tidak layak atau tidak pantas. Aksiologi ini juga memiliki beberapa fungsi dan manfaat nih, seperti nomor satu, memberikan pedoman untuk perilaku etis dalam penelitian dan pengembangan ilmiah, memastikan bahwa pengetahuan ilmiah diperoleh dan digunakan dengan integritas dan juga kejujuran. Yang kedua, membantu ilmuwan dalam mempertimbangkan dampak sosial dari penelitian dan teknologi. Yang ketiga, meningkatkan ilmuwan akan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan hidup dan memberikan motivasi untuk mengembangkan ilmu sosial yang ramah lingkungan. Dalam ilmu pemasyarakatan sendiri, aksiologi ini membahas mengenai nilai-nilai moral dan juga etika dalam praktik-praktik pemasyarakatan serta implikasinya terhadap masyarakat maupun individu yang terlibat. Dengan menerapkan dan menekankan pada etika intervensi, perlakuan terhadap narapidana serta tanggung jawab dari petugas pemasyarakatan pada lembaga pemasyarakatan, aksiologi ini memastikan bahwa praktik di dalam pemasyarakatan didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, martabat manusia, dan kebaikan sosial. Dari video ini kita jadi tahu kan kalau misalnya filsafat ilmu ini memiliki beberapa aspek. Kita juga jadi tahu apa itu ontologi, epistemologi, dan aksiologi, serta apa hubungannya dengan ilmu pemasyarakatan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi semua orang dan sampai jumpa.